Pulau Lombok yang terletak di Nusa Tenggara Barat memiliki banyak legenda dan kisah. Tidak sedikit kisah mistis di Lombok yang hingga kini masih diyakini masyarakat. Salah satunya adalah mengenai Desa Besari, yang sebuah desa yang secara misterius hilang pada zaman dahulu. Di daerah Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah air terjun yang bernama Curug Kertagangga. Konon, di sekitar air terjun itu ada sebuah desa gaib bernama Kampung Besari. Keberadaan Desa Besari di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat masih menjadi misteri hingga saat ini. Masyarakat setempat meyakini desa itu masih ada beserta penduduknya, meski tak kasat mata. Desa Besari dipercaya berada di wilayah Dusun Kertarahaja, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Pemangku adat Dusun Kertarahaja, Ami Khalid, menceritakan asal-usul hilangnya Desa Besari pada akhir abad ke-17. Saat itu, Kerajaan Karangasem berhasil menaklukkan Mataram, kemudian mendirikan pusat kerajaan di Cakranegara Mataram, ucap Ami Khalid. Kerajaan Karangasem terpesona dengan keadaan di Kedatuan Besari, tempat yang makmur dengan penduduk yang berniaga dan bertani. Kerajaan Karangasem menawarkan kerjasama dengan pemimpin Kedatuan Besari. Namun, Datu atau Raja Besari menolak tawaran tersebut. Hingga Raja Karangasem mengutus prajurit untuk menyerang Besari. Tak tinggal diam, Datu Besari mengirim 100 hingga 200 prajurit ke pintu-pintu masuk Kedatuan. Para prajurit ini berusaha supaya Kerajaan Karangasem urung menyerang agar tidak terjadi pertumpahan darah. Namun, Kerajaan Karangasem menolak tawaran damai. Raja Besari menurut Ami Khalid lantas memerintahkan seluruh penduduk agar berkumpul di Kedatuan dengan membawa ternak mereka. Saat semua kumpul, Datu mengambil batok kelapa berisi air dan berdoa. Kata Ami Khalid, air tersebut digunakan untuk menyiram seluruh wilayah Kedatuan. Sejak itu, Kedatuan Besari menghilang dan wilayahnya berubah menjadi hutan. Ami Khalid melanjutkan, para prajurit yang berada di pintu-pintu masuk Kedatuan Besari tak ikut menghilang. Mereka bersedih karena ditinggalkan. Namun, menurut dia, muncul suara misterius yang berisi nasihat bahwa merekalah yang akan menceritakan kisah ini kepada generasi penerus. Dari sana, kisah hilangnya Desa Besari secara misterius disampaikan secara turun-temurun. Kendati Desa Besari telah menghilang, Ami Khalid mengatakan ada beberapa orang yang mengaku melihat wujud desa tersebut hingga berinteraksi dengan penduduknya. Sebagian besar yang merasakan adalah orang luar, ujarnya. Ketika gempa terjadi di Lombok pada 2018, Ami Khalid mendapatkan cerita dari petugas kesehatan yang melayani banyak pasien. Namun, tidak ada catatannya. Para petugas kesehatan itu mendirikan posko di pintu masuk air terjun Kertagangga yang letaknya sangat dekat dengan lokasi Desa Besari yang kini berupa hutan. Para relawan melayani masyarakat yang hendak berobat. Anehnya, mereka yang berobat datang sejak dini hari sampai subuh, ujar Ami Khalid. Pada pagi hari, dokter yang hendak mengecek identitas pasien terkejut karena semua tulisan atau catatan menghilang. Tim dokter dan tentara yang bertugas di posko itu heran. Beberapa hari berselang, muncul keluhan atas kinerja petugas di posko relawan tersebut karena dianggap tidak melayani penduduk desa Genggelang untuk berobat. Para dokter dan tentara yang bertugas bertambah heran karena mereka selalu melayani siapa saja yang datang ke posko. Akhirnya, 2 petugas posko kesehatan mendatangi kantor Desa Genggelang untuk mengklarifikasi keluhan tadi. Aparatur desa lantas bertanya, penduduk desa mana yang dilayani oleh petugas posko kesehatan? Saat mereka menjawab warga Desa Besari, maka ini benar-benar aneh karena desa itu tidak nyata, kata Ami Khalid. Ada pula kisah penjual tikar yang mengaku pernah masuk ke Desa Besari. Tikar yang dibawa ternyata laku keras
dan dia mendapat keuntungan besar. Pedagang itu kemudian hendak kembali lagi ke desa tersebut. Sebelumnya, dia bertemu seorang warga desa Genggelang. Warga desa Genggelang bertanya mau kemana pedagang tersebut. Si pedagang menjawab, ke desa Besari, kata Ami Khalid. Setelah mendapat penjelasan, barulah pedagang itu sadar kalau desa Besari yang dia jadi berwujud hutan belantara. Ami Khalid juga mendirikan sebuah museum yang diberi nama Museum Desa Genggelang. Di sana, beberapa benda peninggalan kedatuan Besari dapat dijumpai. Benda-benda tersebut berupa rompi Raja Besari hingga lampu minyak. Di sana juga ada lontar yang mengisahkan kedatuan pertama di Lombok dan peta batas wilayah kedatuan. Ada juga tempat tinta yang digunakan Carik, sekretaris negara, alat hitan zaman dulu, gelang, aneka piring, dan lainnya. Ada juga papan warige untuk ilmu astronomi atau perbintangan zaman dulu, ujarnya. Itulah sedikit cerita sejarah tentang desa Besari yang hilang menurut penelitian saya. Dapat disimpulkan bahwa kita harus selalu menjaga dan memelihara budaya dari peninggalan sejarah orang terdahulu dengan sebaik mungkin.